Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai orang tua yang baik dan taat kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah memahami dosa-dosa orang tua terhadap anak. Terkadang, di balik kasih sayang yang begitu besar, tersimpan dosa-dosa yang tak terpikirkan. Bagaimana dosa-dosa orang tua dapat memengaruhi anak-anak mereka? Mari kita simak sampai akhir. Orang tua memiliki tanggung jawab yang besar dalam mendidik, merawat, dan membesarkan anak-anaknya. Itulah sebabnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempercayakan momongan kepada pasangan suami istri yang dianggap siap dan mampu untuk mengemban tugas tersebut. Makanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kalian mungkin pernah mendengar kalimat, ridho Allah berasal dari ridho orang tua. Artinya mau sepintar atau sehebat apapun seorang anak kelak, tanpa restu orang tua mustahil bagi mereka akan sukses dan mendapatkan kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat. Namun, orang tua juga manusia biasa yang bisa keliru dan berbuat salah. Hanya karena Anda melahirkan dan membesarkan anak bukan berarti semua tindakan keliru yang dilakukan orang tua dianggap benar. Sayangnya, ada beberapa perilaku orang tua yang dianggap dosa kepada anak di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menelantarkan anak, memiliki anak bukan sekadar melahirkan dan menyusui saja. Banyak keperluan mereka yang harus dipenuhi orang tuanya. Terutama saat mereka masih kecil dan belum bisa menolong dirinya sendiri. Seperti yang diungkapkan dalam hadis Sahih Abu Daud dan Nasa'i, seseorang dikatakan telah cukup berbuat dosa bila mana menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Melarang anak tanpa sebab sudah menjadi kewajiban orang tua untuk melarang anak melakukan hal-hal berbahaya atau merugikan dirinya. Namun bukan larangan itulah yang jadi penyebab dosa orang tua, melainkan tidak memberikan informasi alasan mengapa mereka dilarang melakukan hal tersebut. Berdoa yang buruk pada anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka pada orang tua yang tak bisa menjaga ucapan doa mereka pada anak. Mendoakan hal-hal buruk untuk anak merupakan dosa besar. Perbuatan ini sering kali dilakukan pada saat emosi. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, berkatalah yang baik atau diam. Bersikap kasar pada anak adalah salah satu dosa orang tua kepada anak yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat menemukan perilaku anak yang tidak disukai, jangan tunjukkan sikap kasar tapi hendaknya nasihatilah dengan lembut dan tetap dengan penuh kasih sayang. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang berperilaku kasar pada anak, apalagi sampai menghina dengan sebutan yang buruk dan memanggil nama yang tidak sesuai dengan nama anak tersebut. Pilih kasih. Orang tua yang memiliki anak lebih dari satu sangat tidak dianjurkan untuk menunjukkan rasa pilih kasih. Maksudnya, tidak diperbolehkan menunjukkan rasa kasih sayang berlebih hanya pada satu atau beberapa orang dengan tidak memberi perhatian yang sama pada yang lainnya. Karena dapat menyebabkan kecemburuan pada anak. Padahal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja memerintahkan untuk berlaku adil, apalagi pada anak. Ini juga bisa berpotensi putusnya tali silaturahmi antar sesama anak. Nyatanya membandingkan anak termasuk dosa orang tua terhadap anak, sebab tidak ada seorang pun yang ingin dibandingkan, baik dengan saudaranya sendiri, bahkan jika harus dibandingkan dengan orang lain. Membongkar aib anak, orang tua yang membongkar aib anak di depan orang lain, berarti telah berbuat dosa pada anak mereka, karena ini juga akan menghancurkan rasa percaya diri anak, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala murka terhadap orang tua yang seperti ini. Tidak memberi pendidikan. Salah satu tanggung jawab orang tua kepada anak adalah memberikan pendidikan yang layak. Sebab, anak harus tumbuh dengan mendapatkan baik sebagai bentuk kasih sayang orang tua kepada anak. Tidak melulu memenuhi keinginan fisik, kebutuhan otak dan hatinya pun harus diperhatikan. Memberikan pendidikan juga tidak dibatasi dengan memasukkannya ke sekolah. Saat berada di rumah pun, orang tua harus memberi contoh dan belajar bersama meski merasa sangat sibuk. Dengan memberi pendidikan yang layak, orang tua telah bertanggung jawab mempersiapkan masa depan anak.